Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pikiran saya lumayan terganggu dengan adanya kemungkinan dibatalkannya Piala Dunia U20 untuk digelar di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni nanti. FIFA sudah mengumumkan kemarin, Minggu 26 Maret 2023, bahwa pengundian tim negara peserta atau drawing dibatalkan untuk dilakukan di Indonesia karena alasan keamanan. Sangat besar kemungkinan bahwa perhelatan Piala Dunia U20 tersebut juga akan dibatalkan di sini. Ya, kalau pengundian tim negara peserta aja dibatalkan dengan alasan keamanan, apalagi perhelatan Piala Dunianya yang sudah pasti bakal mendatangkan tim, supporter, dan lain-lain. Logika sederhananya, pengundian tim negara peserta itu kan sebuah kegiatan yang magnitudenya jauh lebih kecil daripada perhelatan acara Piala Dunia U20-nya. Pertama, yuk kita kenal lebih dulu ya tentang apa dan bagaimana Piala Dunia U20 ini yang rencananya akan digelar tahun ini di Indonesia. Sebelum ini diputuskan untuk digelar di Indonesia, hingga akhirnya diputuskan oleh FIFA untuk digelar di Indonesia, tentu ada sebuah proses yang panjang, sebuah kerja keras yang tak henti. Ini karena banyak negara yang mau jadi tuan rumah kompetisi sepak bola antar negara U20 terbesar di dunia itu. Di sana ada keuntungan fiskal yang akan didapat tuan rumah karena supporter dari masing-masing negara peserta akan datang ke negara tuan rumah. Dan ini adalah sumber devisa. Belum lagi kita bicara soal membangun reputasi. Ketika sebuah negara menjadi tuan rumah perhelatan penting acara olahraga, tentu jutaan pasang mata fokus melihat negara tersebut. Indonesia yang sudah jauh lebih baik ini daripada dulu, terutama semenjak dipimpin oleh Presiden Jokowi, tentu akan diuntungkan ketika dunia melihat dan merasakan betapa Indonesia kini sudah bergerak maju. Singkat cerita, akhirnya terpilihlah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Piala Dunia U20 ini rencananya akan digelar di beberapa kota sekaligus, yakni di Jakarta, Bandung di Jawa Barat ya, Surabaya Jawa Timur, Palembang Sumatera Selatan, Surakarta Jawa Tengah, Gianyar Bali. Menurut kantor berita CNBC, Indonesia sudah menyiapkan setidaknya 10 stadion untuk Piala Dunia U20 ini. Semua berjalan baik, bahkan ketika tragedi berdarah Kanjuruhan terjadi, Presiden Jokowi langsung melobi Presiden FIFA Gianni Infantino agar jangan sampai tragedi sepak bola yang memilukan itu membatalkan penunjukan FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Yes, hasilnya FIFA tetap dengan komitmennya mendukung Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saking seriusnya Presiden Jokowi untuk menyukseskan Piala Dunia U20 di Indonesia ini, pada September 2022 lalu, Presiden lakukan rapat terbatas dengan para menteri. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet atau Setkap, Presiden menginstruksikan kepada menteri-menteri terkait untuk segera melakukan langkah-langkah penting agar memenuhi apa yang dikehendaki oleh standar FIFA demi suksesnya pagelaran Piala Dunia U20 ini, seperti kondisi infrastruktur dan kebutuhan peralatan. Semakin mendekati dimulainya ajang sepak bola terbesar U20 di dunia tersebut, tiba-tiba kini muncul masalah yang tak terkait sepak bola sama sekali. Teman-teman, Israel adalah salah satu negara peserta Piala Dunia U20 yang saya bicarakan sejak awal tadi. Kepesertaan Israel sebagai negara peserta kompetisi sepak bola ini yang menjadi perdebatan sekarang. Sebagian masyarakat kita, termasuk politisi yang saya jagokan untuk menjadi Presiden RI 2024-2029, menolak kehadiran tim sepak bola nasional Israel. Pertama adalah PKS. Ketua fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menolak kedatangan timnas U20 Israel dan meminta agar pemerintah dan juga PSSI melakukan hal serupa. Dia bilang,
Sudah seharusnya pemerintah RI dan Federasi Sepak Bola Nasional (PSSI) menolak kontingen Israel dengan argumentasi rasional dan objektif, kata Pak Yazuli ya, dikutip dari laman resmi pks.id. Kemudian ada juga Gubernur Bali, Iwayan Koster. Gubernur Wayan Koster bahkan sudah melayangkan surat resmi kepada Kemenpora RI. Isinya antara lain, kami memohon agar Bapak Menteri mengambil tindakan untuk melarang tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali, menyatakan menolak keikutsertaan tim dan negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Nah, ini nih, yang paling bikin diskursus ini makin menarik. Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, juga menolak kedatangan timnas U20 Israel di Indonesia. Pak Ganjar bilang, kami sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kami ikut amanat beliau, kata Pak Ganjar di Semarang, Kamis 23 Maret kemarin. Hingga video ini dibuat, hanya PSI, partai yang secara terang-terangan telah mengambil sikap untuk tidak mempermasalahkan timnas Israel bertanding di Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Andi Budiman, mengatakan bahwa kedatangan timnas Israel untuk bertanding di Piala Dunia U20 ini harus disikapi secara proporsional. Mas Andi mengatakan bahwa urusan timnas Israel datang ke Indonesia adalah urusan olahraga. Jangan sampai dikotori oleh sentimen politik. Kedatangan timnas Israel untuk berkompetisi di Piala Dunia U20 ini tak serta-merta membuat komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina seolah dicederai. Mas Andi juga mengatakan bahwa ketidaksetujuan kita terhadap apa yang menjadi ulah elit politik di sebuah negara jangan serta-merta dibebankan kepada atlet mereka. Karena para atlet ini belum tentu setuju dengan apa yang dilakukan elit pemerintahannya. Apalagi ikut terlibat. Nah, Dubes Palestina untuk Indonesia aja juga sudah mengatakan bahwa beliau tidak mempermasalahkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia untuk Piala Dunia U20 ini. Beliau juga tidak mempertanyakan komitmen Indonesia akan dukungannya kepada kemerdekaan Palestina terkait hal ini. Kepesertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 tidak berdampak apa-apa bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Teman-teman, mosok sih kita lebih Palestina daripada orang Palestina sendiri? Kalau sikap saya sih jelas, tidak mempermasalahkan kedatangan timnas Israel. Mereka ke sini bukan untuk misi politik. Mestinya kita lebih bijak dalam menyikapi sebuah situasi. Akan lebih banyak untungnya untuk Indonesia, terutama sepak bola kita, apabila Piala Dunia U20 ini diselenggarakan di tanah air. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini adalah peluang emas, titik balik sepak bola Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan. Setelah di-ban oleh FIFA, ranking juga nggak bagus, kasus kanjuruhan, dan lain-lain. Tentu konsekuensinya timnas Israel ikut ke dalam kompetisi ini. Apalagi ada dampak jeleknya nih apabila Indonesia gagal selenggarakan Piala Dunia U20 ini. Seperti dibekukan FIFA dan nggak boleh ikut berkompetisi di seluruh kegiatan yang terafiliasi FIFA. Mata pencaharian 500.000 orang lebih insan sepak bola Indonesia juga akan terdampak kalau ini bisa terjadi. Kemudian ada pertanyaan, loh sikap Bang Uki kok beda dengan sikap Pak Ganjar? Sebagai pendukung rasional, saya sadar betul bahwa kita nggak akan bisa selalu sependapat dengan tokoh yang kita dukung. Tapi, perbedaan pandangan ini tidak mengurangi sedikitpun dukungan saya kepada Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI 2024-2029. Pendukung yang rasional tentu paham bahwa kalau berbeda pendapat dalam satu dua hal saja bisa membatalkan dukungan, maka nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa kita dukung. Karena perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.